Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik memberkati menyertai perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Alani ido au manaon naporsuk pola tarate songon siula hajahaton. Alai dang tarate anggo hatani debata. Menderita demi pemberitaan Injil. Paulus sedang dibelenggu dalam penjara karena Injil yang dia beritakan. Ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, dia membuat marah orang-orang Yahudi yang telah menghukum Yesus karena penghujatan. Sekalipun demikian, banyak orang Yahudi menjadi pengikut Kristus. Dia membuat marah orang-orang Romawi yang menyembah kaisar sebagai dewa. Tetapi bahkan beberapa orang di istana kaisar berbalik mengikut Yesus. Ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah manusia, dia membuat marah orang-orang Yunani yang menganggap keilahian itu tercemar jika memiliki hubungan dengan kemanusiaan. Toh banyak orang Yunani menjadi percaya. Kebenaran bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua sifat dipersatukan tidak pernah mudah untuk dimengerti. Tetapi itu tidak membuat kebenaran itu menjadi tidak benar. Kebenaran firman Allah dipercayai oleh orang-orang setiap hari dan mengubah kehidupan mereka selamanya. Sekalipun ada perlawanan, teruslah memberitakan Kristus. Pasti ada orang yang akan mendengarkan dan percaya. Tantangan terbesar kita dalam memberitakan Injil adalah dari dalam diri kita sendiri. Mengkhawatirkan berbagai kesulitan, dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, hingga kesulitan yang besar. Dari kesulitan memulai pembicaraan hingga apa yang hendak dibicarakan, sering menjadi penghambat dari dalam diri kita untuk memberitakan Injil. Sementara pemberitaan Injil itu tidaklah melulu hanya melalui kata-kata. Dan Yesus mengatakan, ketika kita bersedia untuk memberitakan Injil, maka Yesus yang akan berkata-kata melalui kita. Dia menyediakan apa yang hendak kita perkatakan. Lebih banyak karakter dan perilaku kita yang menjadi alat Tuhan untuk menggugah hati orang di sekitar kita. Mendorong mereka untuk meneladani cara hidup kita. Berbicara akan lebih mudah menyampaikan apa yang kita imani, dan itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kesediaan ikut menderita demi pemberitaan Injil adalah berasal dari pengenalan akan Kristus yang rela menderita demi menyelamatkan manusia dunia ini. Menderita karena kebenaran firman Tuhan, maka kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia dan akan menerima upah dari Allah Bapa, yaitu kehidupan selama-lamanya. Sebab ada penderitaan akibat dari kesalahan atau dosa yang dilakukan seseorang menderita. Tetapi penderitaan yang dikatakan oleh Paulus adalah menderita karena memberitakan Injil. Paulus sudah mengalaminya dan menjalani penderitaan itu, tetapi dia menggunakan penderitaan atau penjara menjadi satu kesempatan memberitakan Injil. Bukan menggerutu, tapi menggunakan penderitaan, menggunakan kesulitan sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di penjara dan bahkan kepada kepala penjara dan seisi rumahnya mengalami pertobatan setelah menyaksikan, mendengarkan pemberitaan Injil dari Paulus. Sahabat yang diberkati Tuhan, setialah memberitakan Injil Kristus, sebab itu adalah kabar baik. Walau harus menghadapi penderitaan, kesulitan, dan pergumulan yang berat, pakailah semua keadaan itu sebagai kesempatan pemberitaan Injil
dan tetap percaya kepada Yesus Kristus. Penderitaan, kesulitan, pergumulan tidak bisa membelenggu firman Tuhan. Sebab firman Tuhan, Injil Kristus memiliki kuasa dan bekerja dalam hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk memberitakan Injil melalui perkataan kami, melalui karakter, melalui perilaku, melalui segala hal yang kami lakukan. Walau kami menghadapi kesulitan, walau kami menghadapi pergumulan, pakai kami Tuhan untuk menjadi orang yang setia memberitakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.